Oh, thank you semuanya yang udah datang Ace Tutoring Matkul Intro Accounting. Ini kelasnya bakal di-record ya. By the way, nanti kita juga ada break ke jam 18.00 untuk yang mau sholat maghrib dan toilet. Untuk Kang Moranita boleh dimulai, Kak? Oke, thank you Alaya. Oke, gue screen share dulu aja ya. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Jadi gue mau perkenalan diri dulu sebelumnya. Nama gue Mora. Gue mahasiswa KKI Akuntansi angkatan 2019. Terus hari ini gue akan coba untuk ngejelasin bahan Introductory Accounting. Ini tuh UTS gue kemarin semester 2. Terus, would you guys prefer if I teach in English atau in bahasa Indonesia? Bebas, Kak. Oke, mix-mix aja ya. Oke. Yaudah, pertama itu problem 1, which is General Journal for Service Company. Oke, jadi di sini kita baca dulu. The Jupiter Theater, owned by Mr. Voyager, began operations in June 2020. During the month of June, the following events and transactions occurred. And by the way, kalau menurut kalian gue ngomongnya kecepatan atau nggak jelas, ngomong aja ya. I don't mind. Oke, jadi transaction pertama itu tanggal Jun pertama. Jadi di sini dia rented 3 Star Wars movies to be shown for the first 3 weeks of June. The film rental was $3,500, in which $1,500 was paid in cash and $2,000 will be paid on June. Oke, berarti di sini kan dia rent 3 Star Wars movies. Karena service-nya udah dilakuin sama whoever he rented this from, berarti kita harus ngejurnal movie rent expense. Kelihatan gak nih? Bentar ya guys. Ya, movie rent expense. Nah, berapa nih? 3.500. Terus cara dia bayarnya gimana? Di sini kan dia bilang paid in cash sama will be paid on June 10th. Kalau dia nggak state di sini on cash, berarti kita nganggapnya dia itu pakai kredit. Berarti di sini gimana? Kita pakai cash dengan harga 1.500, terus bawahnya itu accounts payable, karena kita ada utang ya, ada liability, harganya 2.000. Oh, by the way, kalau misalnya kalian nggak ngerti, langsung ngomong aja ya. Terus, number 2. On June 3rd, he ordered 6 Star Trek movies to be shown the last 10 days of June. It will cost $200 per night. Di sini dia kan cuma order. Jadi, ini di sini tuh nggak ada transaction, dia nggak ada keluarin duit atau terima duit. Berarti di sini itu kita no entry. Hati-hati ya, jangan sampai kalian tulis karena di sini tuh nggak ada point of sale-nya. Oke, terus June 9, sorry banget dia no entry. June 9, dia receive 10,300 cash from ticket admissions. Balik lagi, dia kan ini kan service company. Berarti dia tuh nerima revenue karena dia perform a service. Makanya kita harus journal service revenue. Service revenue dengan harga 10.300 dan cara mereka bayarnya itu pakai apa? Di sini kan dia receive cash. Makanya kita harus debit cash. Harganya juga 10.300. Oke, terus June 10th. Paid balance due on Star Wars movie rental. Kalau kalian ingat tadi on the first transaction, di sini kan katanya June 10th dia bakal bayar 2.000. And this is June 10th. Makanya kita harus bayar si 2.000 ini. Karena itu utang kita bakal turun. Makanya kita harus ngedebit si accounts payable yang harganya itu 2.000 dan kita bayarnya itu pakai cash. Makanya kita credit cash 2.000 karena kita keluarin duit. Oke, terus June 11th, Jupiter Theater contracted with Venus to operate the snack corner. Venus is to pay 20% of monthly snack sales revenue for the rental fee of snack stand. Nah, di sini dia ada keluarin duit atau enggak nih? Atau dia cuma ngejelasin kontraknya kayak gimana? Kayaknya itu baru ngejelasin kontraknya nggak sih, Kak? Ya, benar. Dia baru ngejelasin kontrak.
Berarti di sini dia nggak ada keluarin duit atau nerima duit ya. Berarti di sini itu no entry. Next, tanggal 12 Juni, dia paid an advertising expense yang harganya itu $900. Karena dia harus incur an expense, kita harus ngedebit si expense under advertising expense. Harganya itu $900. Cara dia ngebayarnya gimana? Kan di sini nggak dibilang on credit. Atau nggak dibilang kayak he will pay it on a certain date. Makanya kita di sini nganggapnya dia pay with cash. Dan karena itu kita harus credit cash sebanyak $900. Terus June 20th, he received the Star Trek movies and paid the rental fee of $2,000. Oke, yang tadi dia cuma order, sekarang dia harus ngebayar si rental fee-nya ini. Bayarnya gimana? Pertama dia keluarin cash kan, dia keluarin cash itu $2,000. Dan untuk apa? Untuk movie rent expense. Harganya juga $2,000. Oke, tanggal 25. Tanggal 25, dia paid salaries of $3,100. Again, ini itu bentuk expense, dan dia nggak dibilang di sini on credit, makanya kita anggapnya dia bayar salaries expense on cash. Harganya berapa? Tinggal ikutin aja, 3.100, dan ini juga, dan ini juga 3.100. Oke, terus tanggal 28, he received $3,000 payment in advance for a group booking to watch a movie on July 14th. Jadi di sini gimana nih? Jadi di sini this group booking, they gave him money, they gave him cash, $3,000, and because of it, on July 14th, dia harus perform a service. Karena itu, si Jupiter Theater ini, dia punya utang akan service tersebut. Karena itu, kan kita di sini receive cash. Kita debit dulu cash-nya. Cash, kita debit, dan untuk apa? Unearned service revenue. Karena kita masih ada utang untuk perform the service. Harganya berapa? 3.000 dan 3.000. Terus tanggal 30 di sini, he received report from Venus, the snack corner, showing sales revenue of $6,000. Thus, it should pay Jupiter Theater 20% of $6,000, which is $1,200. Di sini Venus bayarnya gimana? Half of it dia pakai cash, kan? Paid half of the balance pakai cash, and paid the remainder on July 5th. Berarti dia punya utang sama kita setengah dari si 1.200 ini. Oke, berarti di sini gimana? Kita receive cash setengah dari 1.200, dan di sini kita ada accounts receivable karena dia masih ngutang setengahnya sama kita. Untuk apa? Untuk ini bukan sales revenue ya. Service revenue. Maaf. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Enggak, Oke, nggak ada ya. Oke, gue langsung aja ke question number 2. Question number 2 ini adjusting entries. Kita baca dulu. Mercury SpaceX is an IT consulting company. Again, ini service company ya berarti ya. And it opened for business on January 1st, 2020. Its trial balance before adjustment is as follows. Ini trial balance dia yang unadjusted. Oke, berarti kita di sini diminta untuk journalize the adjusting entries for the quarter, 3 months that ended March 31st, 2020. Oke, berarti kita langsung aja ke nomor 1. Account of supplies showed $1,680 of unused supplies on March 31st. Ini maksudnya gimana? Jadi on the beginning of the period, dia tuh punya supplies seharga 6.240. Tapi over time, and at the end of the period, sisanya tuh cuma ada 1.680. Berarti dia udah pakai selisih dari 6.240 sama 1.680. Dan itu adalah supplies expense. Makanya di sini
kita harus calculate the supplies expense to show that kita baru pakai a certain amount dan nggak semuanya dipakai. Caranya gimana? Supplies expense itu supplies dikurangin sama supplies on hand atau unused supplies. Berarti ini gimana? Si supplies kita kurangin sama supplies on hand. Nanti dapat nilainya 4.560. Oke. Dan cara kita journalnya gimana? Supplies expense karena kita ada incurred an expense on supplies karena kita ada pengurangan supplies senilai 4.560. Oke, dan ini gue cuma tulis penjelasan because supplies is an asset and the asset decreases, kita harus credit si supplies. Oke, jelas ya. Terus the second transaction, prepaid rent for vehicle is for 2 years starting February 1st, 2020. Ini berarti gimana nih? Jadi dia bayar si prepaid rent itu tanggal Februari 1, 2020. Dan so far itu baru March 31. Berarti dari Februari 1 ke March 31 itu udah ada 2 bulan. Berarti dia itu dicas rent expense untuk baru 2 bulan dong. Berapa tuh? Nih 7.200. Kita lihat dulu rentnya di sini berapa? 7.200. Ini prepaid rent. Kita baru pakai 2 bulan dari 24 bulan. Karena di sini dibilang 2 years ya. Prepaid rent per vehicle for 2 years. Oke. Terus, next. Number 3. Annual depreciation is 10,800 on the building and 4,500 on the equipment. Kan depreciation ini kita harus bayar kita ada pengalokasian depreciation annually. Tapi di sini kita baru sampai March 31. Berarti our depreciation expense itu hanya untuk 3 bulan. Makanya 10.800 kita kali sama 3 bulan karena baru sampai Maret dari 1 tahun, 12 bulan. Dan journalnya itu depreciation expense for building on accumulated depreciation for building. And the same goes for equipment. Di sini kan ada 4.500 on equipment. Berarti depreciation expense on equipment on accumulated depreciation of equipment. Berapa ininya harganya? 4.500 yang kita bisa temuin di soal. Dia baru pakai 3 bulan dari 12 bulan. Dapat 1.125. Oke. Number 4. Bank payable of $120,000 was taken out on March 1st, 2020 for a 1-year period. Interest rate is 12% per year. And the monthly interest, sorry banget guys. Okay. And the monthly interest must be paid starting April 1st, 2020 onwards. Di sini ceritanya gimana? Kita ada narik payable. Kita punya utang 120.000. Karena kita ada payable ini, kita harus bayar 12% per tahun. Tapi kan kita baru 3 bulan nih. January 1st sampai Maret 31 baru 3 bulan. Sorry guys. Di sini kan kita baru 1 bulan. 1 bulan kan, karena baru dari March pertama. Makanya kita harus calculate-nya itu 120.000, the bank payable, dikali 12%, the annual interest rate, yang kita bayar untuk 1 bulan dari 12 bulan. Dan itu gimana? Mau masukin aja $120, kita kali sama 12%, kita kali sama 1/12. So, jurnalnya interest expense on interest payable. Kenapa interest payable? Karena dia bakal bayarnya itu on April 1st, 2020 onwards. Kalau tadinya dia bayar on the same month, itu kita tulisnya interest expense on cash. Gitu ya. Oke. Nomor 5. Unearned consultation revenue is for 6-month contract starting January 1st, 2020. Di sini sama ceritanya kayak yang tadi, ada yang kasih kita duit, unearned consultation revenue untuk 9.900. Dan di sini baru kepake 3 bulan dari Januari 1 sampai Maret 31, itu kan 3 bulan. Makanya yang baru kepake itu berapa?
9.900 kita dapat dari sini 9.900 kita kali sama yang baru kepake 3 dari 6 bulan karena di sini tulisnya for a 6-month contract ya. 6-month contract. Nanti kita dapat 4.950. Itu unearned consultation revenue yang udah kepake. Kan unearned consultation revenue ini kan liability kan, dan liability kita turun. Unearned consultation revenue on consultation revenue. 4.950. Oke, next. Nah, yang ini pasti selalu keluar, guys. March 31st is a Tuesday and employees are paid on Fridays. The company has 2 employees who are paid $900 each for a 5-day work week. Di sini berarti mereka tuh dibayar setiap Jumat. Tapi the end of the month itu on a Tuesday. Berarti for Monday and Tuesday, dia belum dapat dong the salary, dia baru dapat di sini nih. Payday dia baru on Friday. Makanya dari situ kita punya utang 2 hari untuk mereka nih. Kita punya utang untuk bayar mereka, untuk bayar kerja mereka selama 2 hari. Berarti kita ada expense berapa? Kan $900. $900 each. Berarti kita harus kali 2. Dan kita punya utang 2 hari dari 5 hari. Makanya kita punya utang salaries and wages payable $720. Dan jurnalnya itu salaries and wages expense on salaries and wages payable. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak tentang adjusting entries? Ada yang bingung nggak? Nggak ada kok, Kak. Oke, thank you. Oke, terus di sini kita diminta ngapain nih? Determine the net income for the quarter ended March 31st before adjustment and after adjustment. Before adjustment tuh gimana sih? Before adjustment, kalau kita mau cari net income, itu gimana? Revenue, kita kurangin sama expenses. Berarti kita tulis consultation revenue yang 30.900, kita kurangin sama our advertising expense, salaries expense, sama utilities expense. Karena cuma ada itu ya yang ada di our unadjusted trial balance. Ini kita kurangin sama the total of this, nanti kita dapat net income-nya itu 16.500. After adjustment pasti berubah karena kita ada taruh entries ini, supplies expense, rent expense, depreciation expense, interest expense, dan lain-lain. Dan ini juga nih, salaries and wages expense. Lupa gue merahin. Nah, berarti tinggal kita masukin ke sini. Advertising expense tetap kita tulis, consultation revenue, yang tadinya 30.900, sekarang jadi 35.850.000. Kenapa? Karena kita tambahin sama yang dari sini tadi. Kita kan tadi ada performance service, kita udah performance service, dan kita udah mendapatkan consultation revenue. Hanya kita tambahin 30.900 sama 4.950. Terus advertising expense, kan di sini kita nggak ada adjustment advertising expense nih, kalau kalian lihat. Makanya masih sama 1.800. Salaries expense yang tadinya 9.900, kita kan ada adjustment di sini kan, dengan 720, kita harus tambahin berarti nih 9.900 kita tambah sama 720. Kalau utilities expense, di sini kita nggak ada perubahan sama sekali, makanya masih 2.700. Nah, sisanya ini yang ada kita taruh di sini, kita harus tulis semua, supplies expense, rent expense, tulis semua. Supplies expense 4.560, rent expense 600, and so on. Cara cari net income gimana? Revenue kita kurang sama expenses. Makanya revenue kita kurangin sama the sum of all of the expenses. Nanti di sini kita dapat 10.545. Gitu ya guys. Jadi beda sama before adjustment. Dan itu makanya kita harus adjust, atau enggak our net income would not be accurate. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Enggak, Kak. Oke, lanjut aja ya. Oke. Problem 3.
Problem 3 ini journalize transaction for merchandising company. Kalau yang tadi kan service company. Sekarang merchandising company. Bedanya apa? Kalau tadi service company, kita receive revenue because we perform a service. Kalau merchandising company, we receive revenue karena kita udah ngejualin barang kita dan kita dapat sales revenue. Itu doang bedanya ya, guys. Oke. Journalize the transactions using perpetual inventory method for both buyer and seller. So if you guys read the book, there's actually 2 types of inventory methods. Ada perpetual sama periodic. Tapi biasanya kalian cuma disuruh minta yang perpetual inventory method. Yang periodic itu ada di IVA 1, kalau nanti kalian anak akun. Oke, kita mulai aja ya. The first transaction on September 4th. Seller sold merchandise of 12,400 rupiahs. FOB shipping point, term 3/10, N/30, and COGS is 60% of sales price. Oke, pertama, kalian harus tahu dulu apa artinya FOB shipping point dan term 3/10, N/30. Gue tulis di sini. Pertama, FOB shipping point. Oke, FOB shipping point. Di sini, the buyer would pay the delivery expense. Kalau FOB shipping point. Kalau FOB destination, the seller will pay the delivery expense. Ngerti ya? Berarti kalau FOB shipping point itu anggapannya kayak ongkir. Gitu. Terus ini artinya apa? Term 3/10, N/30. 3/10, N/30. Ini berarti if the buyer pays within 10 days, he will receive a 3% discount. And his maximum dia harus bayar in 30 days. Gitu ya. This is the contract, this is their agreement. Berarti kita lanjut aja. Seller sold merchandise of 12,400. Di sini dia sold merchandise. Berarti dia receive sales revenue. Dan karena udah ada term 3/10, N/30, ini pasti dia utang pakai accounts receivable. Nggak mungkin cash ya. Dan harganya itu 12.400 sama 12.400 juga. Nah, karena dia udah ada sales revenue atau dia udah menjual barang, dia ada nanggung cost of goods sold atau cost of the item that person is selling, that the seller is selling. Berapa? COGS-nya 60% of the sales price kan? Berarti kita tinggal cari 60% of 12,400. Nanti kita dapat 7,440. Dan karena kita ada ngejual barang, inventory kita sebagai seller itu pasti turun karena udah ada yang beli kan. Makanya kita harus kredit inventory. Inventory ini bentuk aset, jadi kalau misalnya ada penurunan, kita harus kredit the inventory. 7.440. And for the buyer, gimana nih? The buyer, oh by the way, this is itu ya, a business to business market. Jadi whoever is buying is going to sell to another person. Jadi whatever the person is buying, whatever product they receive, itu bakal jadi inventory mereka, yang mereka akan jual ke buyer mereka. Makanya di sini, dia ada increase in inventory, bayarnya pakai accounts payable, karena ada term 3/10, N/30. Harganya berapa? 12.400. Sama aja ya. Dan karena kita bayar, that's it for us. Kita nggak usah nanggung COGS atau inventory. Kalau bingung, nanya ya. Karena gue ngerasa gue ngomong cepet banget. Okay. Paid freight, the next transaction, number 2, on September 6th. Paid freight on transaction, September 4th, 260. Nah, freight ini apa sih? Freight ini tuh berhubungannya sama FOB kita. Kan freight on board, berarti either FOB shipping point atau FOB destination pasti ada hubungannya sama freight. Nah, karena di sini FOB shipping point, berarti si buyer yang harus nanggungin si ongkirnya. Kan buyer will pay the delivery expense kan? Berarti di sini akan ada jurnal di sisi buyer. Gimana tuh jurnalnya? Jurnalnya itu harus inventory on cash. Harganya itu 260 dan 260. Oke, so why is it inventory? Jadi anggapannya gini, if you guys buy something online,
dan akan dikirim ke rumah kalian, misalnya kalian beli baju 100.000, terus ongkir kalian 20.000. You guys cannot receive the goods if you guys only paid 100,000. That's why kalian dianggapnya itu, you guys bought the good for 120,000. Jadi kalau misalnya ada yang nanyain kalian, lo beli baju itu berapa dari online shop ini, kalian harus juga include the ongkir price. So, jadi itu essence inventory di sini. Dan untuk seller gimana? Seller gak ada nanggung beban, makanya no entry. Kalau tadinya ini FOB destination, di sini dia harus bikin delivery expense on cash, gitu ya. Kalau misalnya FOB destination. Oke, lanjut aja. Untuk September 8th. September 8th, buyer returned defective products of 800 rupiah. Jadi ceritanya di sini tuh kayak gini. Si buyer ini beli inventory kan dari dia tadi 12.400. And bagian dari inventory itu, yang harganya 800, itu tuh defektif atau rusak. Dan kita sebagai buyer, kita nggak mau nerima itu. Kita harus return itu. Berarti gimana? Mungkin lebih gampang kalau kita ke sisi buyer dulu ya. Kan di sini kita ada utang kan, sebanyak 12.400. Karena kita balikin sebanyak 800, kita bakal ada penurunan utang sebanyak 800. Accounts payable kita debit, berarti kita ada penurunan dari liability kita ya. Terus, di sini tinggal dibalik aja sih sebenarnya di sini. Karena kita ada penurunan utang, berarti inventory kita juga berkurang. Sebanyak 800. Tinggal dibalik aja yang ini. Terus, untuk seller gimana? Pertama, we have to take care of the sales dulu. Kita harus ngurangin utang si buyer ini. Ngurangin sebanyak 800 rupiah, sorry. Dan kenapa kita harus ngurangin si utang ini? Karena ada sales returns and allowances sebanyak 800. Oke, terus di sisi kita kan ada COGS dan inventory. Karena dia balikin, kita tinggal ngebalikin si journal ini. Jadinya inventory on COGS. Harganya berapa? Kalau kalian ingat ini COGS is 60% of sales price. We're doing the same thing in here. 60% of 800. Which is 480. Gitu ya. Okay. Next is on September 14. The buyer paid seller in full. Pertama kalian harus cek dulu. Kan masih ada term ini kan, 3/10 and per 30 ini. Ini tuh di tanggal berapa sih? Ini tuh on the 4th of September. Berarti kalau misalnya dia mau ada 3% discount, dia harus bayar di dalam 4 tambah 10 hari, which is September 14. Berarti di sini dia bayarnya paid the seller in full, tapi ada diskon 3%. Jadi gimana tuh untuk bayarnya? Si bayarnya itu harus bayar utang dia. Totalnya sebenarnya berapa sih utangnya? Yang 12.400 tadi, kita kurangin sama 800, karena tadi kita ada returning of the defective products. Berarti utang kita berkurang, jadi 11.600. Dia bayarnya gimana? Pakai cash sama discount kan? Discount kita tadi 3%. Berarti 3% dari 11.600 itu 348. Jadi in total, dia have to pay cash, itu sisanya 11.600, kita kurangin sama 348.000. Dan kalau misalnya kita ngalamin discount, if we experience discount as a buyer, kita harus credit the inventory. Bukan discount ya, nggak ada istilah discount kalau misalnya kita jadi buyer. Dan untuk si seller tuh gimana? Sellernya bakal receive cash, harganya itu sama ya, 11.252. Dan ada sales discount sebanyak 3% dari si 11.600 ini. Dan ini semua itu untuk ngebayar accounts receivable. Accounts receivable-nya 11.600. Jangan lupa accounts receivable itu 12.400, the initial utang. Terus kita kurangin sama pengurangan dari utang itu, karena kita ada returns and allowances. Gitu ya. Jadi ini all of the journals for until number 4A. Nah, sekarang 4B. 4B gimana nih? Di 4B,
we assume that payment is on day 30 instead of day 10. Tadi kan kita termnya 3/10 kan? Berarti kalau udah day 30, the buyer will not receive a discount of 3%. Dia will pay in full, nggak pakai discount sama sekali. Kalau itu lebih gampang, tinggal tulis saja accounts payable on cash. Dan accounts payable-nya tuh berapa? 11.600. Karena ingat tadi kita ada returning of defective products. Sini juga sama aja, cash, karena seller ini receive cash untuk accounts receivable. Harganya juga 11.600. Oke, jadi ini itu the journals that we're going to use for merchandising company untuk buyer and seller. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kak, mau nanya. Gimana tuh? Untuk yang September 8, aku masih kurang ngerti Kak yang seller. Yang Oh, yang inventory seller sama COGS-nya. Ya. Oke, kita baca lagi soalnya ya. September 8, the buyer returned defective products of 800 rupiah. Jadi kita sebagai seller, kita akan menerima itu dong, kita bakal menerima balik produk yang tadi kita jual. Ya nggak? Bener nggak? Iya. Ya kan? Dan tadi kan awalnya untuk the first transaction di sini, harga dari the sales price itu 800. 800 di sini nih, 800. Makanya si seller ini ada pengurangan piutang. Tadinya we're supposed to receive 12.400. Kita malah ada pengurangan 800 dari piutang kita karena ada returning of defective products. Yeah. Makanya kita harus kredit CAR. Dan kenapa kita kredit CAR? Karena ada sales returns and allowances. Oke. Dan inventory and COGS ini, kita tinggal ngebalikin account kita, journal kita yang di September 4. Yang tadinya COGS on inventory, karena kita ngasih dia barang, sekarang kita nerima barang dari buyer kita, tinggal kita balikin inventory and COGS. Dan harganya berapa? 60% of 800. Kenapa 60% of 800, Kak? Oke, di sini tuh ditulis COGS is 60% of the sales. Oke. Jadi tinggal kali 60%. Udah ngerti ya? Oke. Lanjut aja ke part 3B. Calculate COGS using a periodic inventory method. Jadi kalau kalian tahu, inventory itu ada dua method. Pertama yang periodik, dan kedua ada yang perpetual. Perpetual nanti ada di problem 4. Yang periodik ini seharusnya lebih gampang karena kalian tinggal masukin ke formula. Formulanya itu apa? Ini ya. Beginning inventory plus net purchases sama dengan ending inventory plus COGS. Itu ya. Dan net purchases sendiri itu, our purchases, kita kurangin sama our purchases discounts, sama kurangin sama purchases returns and allowances, dan kita tambahin sama freight in. Freight in itu apa? Freight in itu ongkir. Oke. Berarti gimana nih? Kita tinggal masukin ke sini. Ini questionnya ya, guys. Kita baca yang ini. Oke. Beginning inventory. Kita lihat dulu di sini beginning inventory-nya itu berapa sih? Kita dikasih information inventory on January 1st sama inventory on December 31st. Beginning kan ini ya. January 1st ini yang beginning. Berarti harganya itu 1.215.000. Dan di sini gue udah tulis in thousands of dollars. Kenapa? Because I don't want to write a lot of zeros. It's going to waste your time. Makanya langsung tulis aja in thousands of dollars. Berapa tadi? 1.215. Habis itu, next in the formula itu net purchases, which is made up of purchases, purchases discounts, and purchases returns and allowances and freight in. Tinggal kita masukin aja. Purchases kita berapa? 13.200 di sini ya. 13.000. Purchases kita 13.200. Tapi kita tulisnya di sini 13.200. Purchases discounts kita berapa? 360. Di sini ya, purchases discounts 360. Terus purchases returns and allowances 192. Di sini ada ya 992. Dan freight in kita 165. Sebenarnya gampang banget sih kalau misalnya yang periodik ini kalian tinggal ngeliatin di sini dan masukin di formula. Berarti dari sini
setelah kita purchases-nya, kita kurangin sama purchase discounts, kita kurangin sama return and allowances, dan tambahin freight in, kita dapat net purchases-nya itu 12.813. Berarti udah kan di bagian sini. Sekarang kita tinggal masukin ending inventory sama COGS. Ending inventory kita berapa? Inventory on December 31st, 2019. Yang harganya itu 1.950. Tinggal masukin di sini. 1.950. Dan COGS-nya itu berapa? COGS itu beginning inventory tambah net purchases sama minus ending inventory. Ini di sini tinggal kayak kita rearrange aja. Kita tinggal rearrange this aja. Kalau mau dapat COGS, berarti ending inventory harus kita pindahin ke sisi kiri. Nanti kita dapat 12.078. Ini kita tambahin sama ini, terus kita kurangin sama ini. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, ada yang mau nanya ya? Enggak, Kak. Oke. Next. By the way, suara gue masih kedengeran nggak sih? Atau karena hujannya udah kayak kenceng banget, gak kedengeran gitu? Kedengeran kok, Kak. Okay, now is the problem 4, inventory. Neptune Mark began operations on November 1st. It uses a perpetual inventory system. Kalau yang periodik, gampangnya tinggal masukin formula, tapi kalau perpetual, it's a little bit different. It's a little bit more ribet. So the company had the following purchases and sales. Ini tabelnya, ini purchases dia, ini sales dia, dan instructionnya itu, we have to calculate gross profit under a perpetual inventory system using FIFO, first in, first out, sama moving average cost. Oke, sebelum kita freak out, kita harus tahu dulu, kita kan diminta cari gross profit. Oke, gross profit itu apa sih? Net sales dikurangin sama cost of goods sold. Net sales kita dapatnya gimana? Gampang, tinggal the units kita kali sama sales price. Ini di bagian sales ya, jangan sampai kalian masukin yang bagian purchases, kan itu bakal salah. November 12, kita ada sales lagi, kita jual 5, satunya tuh harganya 7.500. Terus tanggal 20, the same goes, kita beli ada yang beli 3 units dengan harga 7.900. Dan November 25, ada yang beli 5 units, dan harganya satunya itu 8.000. Berarti our total sales itu tinggal kita jumlahin dong, all of this. Nah, this is our total sales. Nah, di sini you guys nggak ada information tentang sales returns atau sales discounts. Jadi kita anggapnya itu, net sales-nya itu sama dengan total sales. Betul, Oke. Kalau tadinya ada nets, kalau misalnya ada discounts and allowances atau returns, tinggal dikurangin aja dari si total sales ini, nanti dapat net sales-nya. Oke, the first part is done. Sekarang tinggal ke COGS, which is a little bit hard. Jadi, kalian harus teliti di sini ya. Oke, jadi di sini itu pertama kita ada purchase 7 units for 4.600. November 4, ada yang beli 4 units dengan harga 7.700. Berarti, karena di stok kita cuma ada 7 yang harganya 4.600, orang itu beli dengan, kita COGS-nya itu dengan harga unit cost 4.600. 4 times 4.600. Dapatnya dari sini. Harganya berapa? Tinggal kita kaliin. Sorry. Oke, kita ulang. 4 kita kali sama 4.600. Dapat nanti 18.400. Terus inventory kita gimana dong kalau gitu? Dari 7 udah kejual 4, berarti sisa inventory kita itu 3 yang harganya 4.600. 3 itu dapatnya dari mana sih? 7 kita kurangin sama 4 nanti dapat 3. Gitu ya. Terus November 8th we bought 8 more units. Satunya itu 5.100 price-nya. Berarti kita harus update our inventory balance dong. Tambah 8 yang harganya 5.100.
Oke, next, November 12. Ada yang beli 5 units, satuannya itu 7.500. Oke, berarti 5 units tuh di our shelf, kan ini first in, first out. Berarti kita harus ngeluarin yang pertama kita beli dulu, yang 3.400, yang 4.600. Berarti kita tinggal tulis 3, 4.600, tinggal kita kali. Nanti kita dapat 13.800. Kan dia di sini beli 5 kan? Berarti kurang 2 dong. Karena yang 3 ini udah kita pakai semua. Kita update dulu deh inventory balance kita. Yang tadinya 3, kita jual 3, sisanya itu 0, yang harganya 4.600. Nah, dia kan harus kita kasih 2 lagi kan, karena dia beli 5 di sini. Makanya yang harga 5.100, kita kaliin sama 2. 2 dikali 5.100, berarti 2 kali 5.100 dapat 10.200. Terus kita harus update our inventory balance karena kita tadi punya 8 dan kita jual 2, sisanya itu berarti 8 kita kurang sama 2, which is 6, yang harganya itu 5.100. Gitu ya, berarti COGS kita untuk our second sales, tinggal kita sum aja, kita tambahin sama ini, 24.000. Oke, next untuk COGS 3. Nah, setelah COGS 2, kita purchase lagi nih 6 units yang harganya 5.300. Berarti kita harus update our inventory balance dong. Kita harus masukin ini ke our inventory. Tinggal masukin aja 6 dikali 5.300. Oke. Dan di tanggal 20 November, ada yang beli 3 units dengan harga 7.900. Berarti kita harus kasih the first 3 units on our shelf. Di sini 6 dikali 5.100, kan ada 6 unit yang harganya 5.100, berarti kita tinggal kaliin 3 kali 5.100. This is our second COGS. Dan karena itu kita harus update lagi our inventory balance. Kan yang 4.600 memang udah gone kan, udah 0. Nah, yang 5.100 yang tadinya 6, kita jual 3, berarti sisanya itu ada 3 yang harganya 5.100. Dan 6-nya kan belum kita jual nih, yang 5.300. Makanya masih 6, 5.300. Oke, November 25, ada lagi yang beli 5 units dengan harga 8.000. Berarti kita harus, kita harus ngeluarin 5 units on our shelf. Gimana caranya? Sama kayak tadi, the first 3 units yang harganya 5.100, itu ada first in. Ini yang ada paling awal, karena yang ini kan udah habis kan, jadi kita nggak boleh lagi pakai harga 4.600. Berarti 3 kita kali sama 5.100, dapat 15.300, dan karena itu berarti kita harus update our inventory lagi, 3 kita kurangin sama 3, itu berarti yang harga 5.100, sisanya itu 0. Oke, and finally, karena dia di sini beli 5, kita harus kasih dia 2 lagi. Ya kan, 2 lagi, dengan harga 5.300. Ini gimana carinya? 2 kita kali sama 5.300. Dapat 10.600. Dan COGS 4 itu tinggal kita tambahin aja. Segini, dan kita harus update our inventory balance yang tadinya 6, kita pakai 2, berarti sisa 4. Gitu ya. Jadi kalau kalian ditanyain, what is your ending inventory? Itu 4 dengan harga 5.300 each. Nanti kalian harus kasih, ini dikali, and this is your ending inventory. Ini ending inventory kalian. Ya. Tapi kita belum selesai nih. Kita udah calculate COGS, tapi the question is gross profit. Makanya kita harus tulis dulu net sales. Net sales kita dapatnya dari mana? Dari ini, 132.000. Kita kurangin sama COGS kita. COGS-nya itu berapa? Oops, sorry guys. Tadi seharusnya kita calculate total COGS dulu. Total COGS berarti COGS 1, tambah COGS 2, tambah COGS 3, dan yang keempat,
Total COGS kita berarti 83.600. Tinggal kita masukin di sini. Terus kita dapat gross profit dengan harga 48.400. Oke, di sini ada yang bingung nggak? So far belum, Kak. Gue masih kedengeran atau udah berisik banget di sini? Kedengeran jelas kok, Kak. Masih jelas ya? Iya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita kerjain yang moving average dulu, terus nanti kita break untuk yang mau sholat ya. Oke, moving average ini a little bit more simple, tapi kita masih harus, masih ada hitung-hitungannya dikit. Moving average itu gimana sih? Jadi every time there's a product, every time we have a purchase, the unit cost will change. Itu essence dari average price. The unit cost will change whenever ada purchase. Gimana tuh maksudnya? Oke, berarti pertama kita harus tulis dulu average price kita untuk yang pertama tuh berapa? Kan kita beli 7 units, and each unit itu harganya 4.600. Berarti total in our warehouse atau in our total stock gitu, ada 32.200. Makanya kalau kita mau cari unit price-nya, tinggal kita bagi 32.200 bagi 7, 4.600. Gitu ya. Dan di sini ada pembelian 4 units, tinggal kita kali aja 4, kita kali sama 4, kita kali sama 4.600, nanti kita dapat 18.400, tinggal kita kali aja. Itu purchase kita yang pertama. Yang ini tuh purchase kita yang pertama, ini tuh COGS kita yang pertama. Oke, next ya. After that, kan kita ada pembelian tanggal 8 November, 8 units dengan harga 5.100. Berarti kita harus update nih di sini. Kita ada pembelian 8 units dengan harga 5.100. Tapi, kita dari yang sebelumnya masih ada nih sisa dari 7 kali 4.600. Berapa sisanya tuh? 7 kita kurangin 4, sisanya tuh berarti 3 units, yang harganya 4.600. Untuk cari average price yang kedua, kita harus totalin dulu 3 kita kali sama 4.600, kita dapat 13.800. Dan 8 kita kali sama 5.100, kita dapat 40.800. Kita tambahin di sini, ini gue sum ya. Ini gue tambahin ini. Dan 11 itu 3 tambah 8. Kita bisa dapat average price yang kedua. Tinggal kita bagi aja. Nah, ini average price kita yang kedua. After that, kita ada pembelian lagi, ada sales tanggal 12 November. Someone bought 5 units. Berarti gampang banget, tinggal 5 kita kali sama our second average price of 4.963 sekian. Kita kali, si 5 kita kali sama 4.963, kita dapat 24.818 sekian. Ini COGS kita yang kedua. Oke, habis itu, tanggal 15 November, ada yang beli lagi nih. Kita beli lagi nih, 6 units untuk harga 5.300. Tadi kan gue bilang, every time we purchase new units, yang harganya berbeda, average price-nya pasti bakal berubah. Oke, di sini kita ada beli 6 units untuk 5.300. Kita masukin di sini 6 units dengan harga 5.300. Dan yang dari sebelumnya, kita masih ada sisa 6. Dapat dari mana? 11, kita kurangin 5, berarti yang harga 4.963, kita masih ada 6 units. Berarti cara cari average price yang ketiga gimana? Sama aja methodnya. Kita tambahin the total price. Total price-nya itu ketemunya gimana? 6 kita kali sama 4.900 sekian. Terus 6 kita kali sama 5.300. Kita dapat total price. Ini cuma sama doang. Dan in total kita ada 12 unit. 6 tambah 6 jadi 12. Berarti untuk cari average price-nya, tinggal kita bagi dong total price divided by units, or total units. Berarti our third average price itu 5.131.82. Oke. November 20th, ada yang beli 3 units untuk harga 7.900. Kan dia beli 3 units nih. Berarti gampang banget.
COGS yang ketiga itu 3, kita kali sama average price ketiga, 5.100 sekian. Kita tinggal kali, nanti dapat 15.395,45. Terus karena kita nggak ada pembelian lagi, average price kita masih sama. Kecuali kalau tadi kita beli lagi nih, misalnya di November 21 kita ada beli 2 unit lagi dengan harga 5.000 gitu. Itu pasti average price-nya akan berubah lagi. Tapi di sini karena kita nggak ada purchase lagi, dan kita cuma ada pembelian 5 units, kita tinggal tulis, COGS 4 itu ada yang beli 5 units, di mana unit price-nya itu 5.131. Berarti COGS yang keempat itu tinggal kita kali aja. Tinggal kita kali, 5 kita kali sama 5.131, kita dapat 25.659,009. Oke, berarti total COGS kita gimana? Tinggal kita tambahin aja ya. COGS 1 tambah COGS 2 tambah COGS 3 tambah COGS 4. Hasilnya itu 84.272,73. And again, kita di sini disuruh cari gross profit. Makanya net sales kita yang 132.000 tadi, nih di sini kita masukin di sini. Terus COGS-nya kita masukin yang pakai moving average dan kita kurangin. Di sini 132.000 kita kurangin sama 84.272. Resultnya itu 47.727,27. Jadi gross profit-nya beda ya untuk moving average sama untuk FIFO. Oke, sampai sini ada yang mau nanya atau ada yang bingung? Enggak, Kak. Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Oke, kalau gitu kita break dulu aja ya. Kita break, terus nanti kita balik lagi. Oke, Kak. Inji, Kak. Oke, kita 10 menit lagi balik ya. Berarti 6:10 kita lanjut lagi.
6:10. Oke, udah kelihatan belum? Kak, boleh nanya yang tadi nggak, Kak? Oh, boleh. Kenapa? Yang apa namanya, yang ini ya, yang sales revenue itu yang November tanggal 4 itu kenapa 30.800 ya? Bentar ya, itu nomor berapa ya? Nomor 4, Kak. Oke. Yang mana? Yang Vivo. Iya, itu yang nomor 4, November 4. Itu kenapa 30.800-nya? Bukannya 4 kali 7.000 ya? Iya, 4 kali 7.000. Oh ya, 7.000. Sorry banget. Thank you ya. Oke, Kak. Salah input soalnya. Thank you banget ya. Thank you. Oke, nggak apa-apa. Oke, gue bisa lanjut ya kalau gitu. Ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini yang agak susah karena kalian disuruh bikin multiple step income statement, owner's equity statement, sama balance sheet. Dan di sini income statement-nya itu kalian disuruh pisahin yang selling expenses sama administrative expenses. Nih, di tahun gue kita dikasih kayak gini, dan ini tuh nggak diurutin yang mana aset, yang mana liability, mana equity. Ini cuman diurutin alphabetical order. Jadi kalian harus classify sendiri. Oke. Jadi pertama kita harus bikin multiple step income statement. Berarti kita mark dulu yang mana aja yang masuk ke income statement sih. Nih, gue udah mark duluan. Cost of goods sold, depreciation expense building, dan yang lain-lain. Nanti kita bakal get into that later. Oke, what's first in an income statement? Itu sales revenue. Sales revenue di sini berapa? Sales revenue 1.101.600. Oh iya, gue lupa. Kalau kalian mau bikin income statement, kalian harus tulis dulu nama PT-nya apa, terus ini apa, multiple step income statement, terus jangan lupa ini ya, for the year ended December 31st, 2019. Karena kalau kalian nggak tulis, itu bakal disalahin. Terus gue juga tulis in RP 1000, kayak in RP 000, dan gue dapet itu dari mana? Dari sini, in RP 000. Gitu ya. Berarti kita lanjut lagi. Sales revenue 1.101.600. Dapat dari mana? Dari sini. Terus next kita harus nyari net sales kan. Yang berhubungan sama net sales tuh apa aja? Ada sales discount sama sales returns and allowances. Tinggal kita masukin aja di sini. 37.200 itu sales discounts. Terus sales returns and allowances tuh 16.800. Dapatnya dari sini juga. Dan ini harus kita kurangin dari sales revenue untuk dapat net sales-nya. Nih, net sales-nya tuh gue cuman sum sales revenue, sales discount, sama sales return and allowances. Di mana sales discount sama allowances itu negatif. Oke, itu net sales-nya. Next, kita harus masukin our COGS untuk dapat gross profit. COGS itu berapa? Tinggal lihat lagi di sini. Cost of goods sold, 441.800. Kita masukin di sini. Nah, kalau kita kurangin net sales sama COGS, kita dapat yang namanya gross profit. Di sini gue cuma sum doang. Oke, next ya. Next di income statement itu ada operating expenses. Nah, di sini specifically kita disuruh pisahin yang mana selling expense, yang mana administrative expense. Oke. Di sini juga ada remark-nya, berapa persen itu selling dan berapa persen itu administrative. Oke, pertama kita yang selling dulu ya. Pertama ada depreciation expense. Berapa? 8.000. Kenapa 8.000? Karena di sini depreciation expense itu dari 10.000, 80% itu selling. Makanya 8.000. Nah, equipment juga sama. 80% dari 33.600. Dapatnya dari sini. Oke, expenses-nya ada apa lagi? Ada insurance expense. Kita scroll di sini ada insurance expense. Insurance expense itu 80% selling. Jadi cara ketemunya tuh gimana?
Sama aja kayak tadi, 80% kita kali sama 12.400. Terus kita cari lagi, oh sebenarnya di sini ada 100% selling, itu gue tulis di bawah sini ya. Yang fried out ini 19.200. Oke, lanjut aja. Salaries expense. Salaries expense itu 80%-nya selling, berarti cara ketemuinnya itu tinggal kita kali 80% dari 126.400, dapat 101.120. Next itu ada supplies expense. Mana supplies expense? Nih, supplies expenses itu 6.200, 80%-nya selling. Di sini kita tulis 80% dari 6.200. Terus next ada travel expense. Tinggal kita cari, ini travel expense 20.000, di mana 80% itu selling. Masukin lagi di sini. 80% dari 20.000. Terus ada utilities expense juga di sini. 9.200, di mana 80%-nya itu selling. Tinggal kita masukin aja. Oh, terus tadi ada lagi yang 100% selling, which is the rent expense. Jadi tinggal kita masukin 62.600 di sini. Berarti total selling expenses itu tinggal kita tambahin ini semua. Kita sum aja ini semua. Kita sum, nanti dapat 256.040. Ini gue kasih border aja. Oke, next ada administrative expenses. Berarti tadi yang ada 20% administrative ini, kita harus masukin semua ke administrative expenses. Berarti sama aja ya. Depreciation expense 20%-nya itu 2.000. Terus bawahnya lagi depreciation expense 20% dari 33.600. Insurance expense 20% dari 12.400. Salaries expense 20% dari 126.400. Kalian bisa lihat dari sini ya. Salaries expense nih, salaries expense. Terus next itu ada apa? Supplies expense. Supplies expense itu sorry banget. Salaries expense itu 20% dari 6.200. Ini 6.200. Terus travel expense itu berapa? Travel expense itu 20% dari 20.000. Dan terakhir ada utilities expense, 20% dari 9.200. Kalau ada yang 100% administrative expense, tinggal kalian masukin aja di bawah sini. Dan akhir-akhirnya kalian bisa dapat total administrative expense, tinggal di sum aja ini semua. Nih ya, ini udah gua sum. Ini gue sum, ini semua. Terus nanti hasilnya itu 43.560. Ini ya. Berarti total operating expenses itu tambahan dari selling expenses sama administrative expenses. Total selling expense kita tambahin sama total administrative expenses. Di sini, kalau kita jumlahin, this one plus this one, kita dapat hasilnya 299.600. Oke, terus ada operating income. Operating income itu apa? Operating income itu gross profit, kita kurangin sama operating expenses. Kita kurangin, nanti kita dapat 306.200. Terus other incomes and expenses. Di sini kalian harus cek lagi, with the information you guys have, ada nggak other income sama other expenses. Clue-nya itu yang other incomes itu ada kata gain on sale of fixed asset atau misalnya ada gain on sale of equipment gitu. Itu masuknya ke other incomes di other incomes. Kita masukin aja 2.600 di sini. Nah, other expenses itu nggak ada di sini, tapi contoh other expenses itu misalnya miscellaneous expense atau misalnya ada repairment expense di toko kalian ada yang ngehancurin kacanya gitu misalnya, itu harus masuk ke other expenses. Nah, dari other incomes and expenses tinggal kita jumlahin aja. Kalau income kita tambah, kalau expense kita kurang untuk dapat EBIT. EBIT itu apa? Operating income ditambahin sama
other incomes and expenses. EBIT itu earnings before interest and tax. Berarti after that kita harus kurangin sama interest expense. Interest expense kita dapat dari sini juga. Interest expense 11.600. Nah, karena di expense harus kita kurangin kan? Kita kurangin interest dari EBIT, kita dapat yang namanya EBT. EBT itu apa? In earnings before taxes. Oke, berarti kalau dapat net income, kita harus kurangin sama income tax expense kita. Income tax expense itu apa? Di sini nih. 74.300. Masukin. Kita masukin di sini. Dan akhir-akhirnya kita dapat net income. Ini si EBT ini 297.200 kita kurangin sama 74.300. Dan akhir-akhirnya kita akan dapat net income. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, gue lanjut aja ya. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja nanya. It's okay. Oke, next kita harus bikin statement of owner's equity. Pertama, kita harus tulis dulu PT Merkurius, statement of owner's equity, dan jangan lupa ini, for the year ended December 31st, 2019. Again, kalau kalian nggak tulis ini, itu kalian akan dikurangin nilainya, jadi jangan sampai ya. Oke, di owner's equity itu ada apa aja sih? Pertama, ada owner's capital. Kita cek dulu owner's capital kita berapa sih? Nih, owner's capital 804.200. Kita masukin ke sini. Dari owner's capital, kita harus tambahin our net income. Net income itu kita dapatnya dari hasil income statement, 222.900. Tinggal kita tambahin. Kita totalin, nanti kita dapat 1.027.100. Nah, habis itu kita harus kurangin sama owner's drawing. Another name for owner's drawing itu dividends. Jadi kalau ada dividends itu sama aja sama owner's drawings. Harganya berapa? 50.000. Nih, owner's drawings 50.000. Kita kurangin, hasilnya itu 977.100. Ini the owner's capital for the year ended December 31st, 2019. Kalau yang owner's equity itu one of the easiest one dan yang paling gak ribet. Tapi it depends on your net income. Jadi kalau net income kalian salah, nanti owner's capital di akhirnya kalian salah dan bakal di minus. Jadi harus hati-hati juga di bagian income statement. Oke, di sini belum ada yang mau nanya ya. Cukup jelas ya? Cukup, Kak. Oke, gue lanjut aja. Oke, finally kita harus bikin statement of profit or loss. Tulis dulu PT Merkurius, statement of profit or loss atau balance sheet, terus as of December 31st. Ini beda ya, bukan for the year ended, tapi as of December 31st. Jadi jangan sampai salah. Oke. Di sini kita harus pisahin aset kita, liabilities and owner's equity, di mana aset itu ada current asset sama non-current asset, dan liabilities and owner's equity itu ada current liabilities, non-current liabilities, sama owner's equity. Oke, pertama kita lihat dulu current asset kita. Pertama ada cash and bank. Nah, di sini cash and bank kita tuh tanda tanya. Kita disuruh cari nih. You should find the balance of cash and bank. Jadi kita kosongin dulu aja. Dan kita lanjut. Next ada accounts receivable. Accounts receivable itu berapa? 80.000. Tinggal kita masukin 80.000. Terus current asset ada apa lagi? Ada inventory. Inventory itu kita ceknya yang untuk ini ya. Kita ceknya itu untuk yang December 31st. Kan ini kan as of December 31st. Berarti kita harus cari inventory pas December 31st juga. Which is 186.400. 186.400. Current asset ada prepaid insurance juga. Tinggal kita cari lagi di sini prepaid insurance 47.600 kita masukin. Terus habis itu ada store supplies. Store supplies kita di sini berapa? 69.200. Kita masukin ya. Berarti total current assets kita itu ini semua plus cash and bank. Makanya kita belum bisa tulis nih berapa sih hasilnya. Masih kita kosongin, nggak apa-apa.
Kita lanjut aja ke non-current assets. Di non-current asset ada apa aja? Di sini gue tandain ada building, ada equipment, ada land, ada accumulated depreciation, dan lain-lainnya kalau misalnya ada. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, pertama building. Building tuh berapa? Building kita tinggal lihat di sini, building itu 200.000. 200.000. Nah, kalau misalnya ada non-current asset dan ada depreciation-nya, kalian harus tulis dua account itu next to each other. Berarti setelah building ada accumulated depreciation for building. Karena accumulated depreciation for building itu kontra account atau mengurangi value dari si building ini, kita harus bikin itu negatif. Di sini kan 50.000 accumulated depreciation-nya. Kita tinggal tulis 50.000, tapi kita kurangin, karena itu kontra asset account. Next is equipment. Equipment tinggal kita cari di sini. Equipment itu 176.000. Masukin 176.000. Terus ada ACC-Depre-nya juga nih equipment 24.000. Karena ini contra account atau mengurangi nilai si equipment, kita harus minusin. Ini kita tulisnya ini kita tulisnya minus. Oke, last ada land. Land di sini itu 650.000. Tinggal kita masukin land 650.000. Dan land itu nggak ada depreciation ya guys. Jadi emang kalau kalian nyari kok nggak ada sih ACC Depre-nya, itu karena emang land nggak bisa di depreciate. Terus total non-current asset itu tinggal kita tambahin ini semua, kita sum. Nanti kita dapat jumlahnya itu 952.000. Nah, total aset itu tambahan dari total current asset sama total non-current asset. Tapi karena si cash and bank ini masih tanda tanya, which means si total current asset juga masih tanda tanya, kita belum bisa isi total assets-nya. Berarti kita harus pindah ke liabilities and owner's equity dulu. Gimana nih? Pertama ada current liabilities. Kita cek dulu current liabilities kita ada apa aja. Ada accounts payable, ada bank payable. Nah, kenapa bank payable ini current liability? Ini ada asterisknya nih, ada tandanya, notes-nya. Notes-nya apa? Bank payable is long term, but 30,000 rupiah must be paid on July 30th, 2020. Kan kalau current liabilities itu obligasi kita yang kita harus bayar dalam tempo 1 tahun. Kalau misalnya non-current liabilities, we are still able to pay it after 1 year. Gitu. Because July 30th itu within 1 year, itu masuknya ke current liabilities. Terus next ada apa lagi? Current liabilities kita ada income tax payable. Pokoknya apapun yang ada payable, itu pasti masuknya ke liabilities. Income tax payable ada di sini. Terus ada juga unearned revenue. Unearned revenue itu bentuk dari liabilities ya. Itu adalah utang kita untuk perform a service. Itu unearned revenue namanya. Berarti tinggal kita masukin aja accounts payable kita 77.800 dapat dari sini accounts payable. Terus current portion of bank payable 30.000 yang kita dapat dari this information. Terus income tax payable kita itu 25.000. Income tax payable yang ini ya 25.000. Terus bawahnya ada unearned revenue yang 42.800. Ketemu dari sini. Tinggal kita sum dulu semuanya, ini kita tambahin. Nanti kita dapat 175.600 untuk the total current liabilities. Oke, next kita ke non-current liabilities. Ada apa aja sih NCL? NCL itu ada bank payable, terus ada loan from owner, terus kalau in this question emang cuman itu 2. Cuman kalau misalnya kalian ada dengar istilah long term, apapun yang long term, itu pasti masuknya ke non-current liabilities. Atau kalau misalnya ada notes payable, atau payable yang over 1 year, itu pasti masuknya ke non-current liabilities. Oke, berarti di sini bank payable kita masukin aja. Berapa nih? Kan tadi 30.000 udah kita bayar, kan 30.000 itu current portion of the bank payable. Berarti sisa dari bank payable kita tuh berapa sih? 300.000 kita kurangin sama 30.000. Terus loan from owner tuh berapa?
Loan from owner itu 240.000. Di sini dituliskan due March 31st, 2021. Ini tuh more than 1 year. Kan di sini kan December 31st, 2019. Dan 2021 tuh pasti udah beda year, more than 1 year. Makanya masuknya ke loan from owner yang ada di non-current liabilities. Terus kayak yang atas, kita harus jumlahin total non-current liabilities-nya itu berapa. 270, kita tambahin sama 240, nanti kita dapat hasilnya 510.000. Oke, finally untuk owner's equity. Dapatnya dari mana? Kita lihat ke statement of owner's equity kita. Our owner's capital itu berapa sih? 977.100. Berarti kita tinggal masukin 977.100, dan nanti kita tinggal masukin berarti total owner's equity kita ada 977.100. Biasanya di owner's equity itu ada juga retained earnings. Kalau kalian ada dengar kata share capital atau share premium, itu pasti masuknya ke owner's equity. Gitu ya. Berarti kalau kita mau cari total liability sama owner's equity, kita tinggal jumlahin. Jumlahin apa aja? 175.600, kita tambahin sama 510.000, tambah 977.100. Hasil akhirnya itu 1.662.700. Oke, after that, we're not done. Salah satu properti dari si statement or profit or loss ini, aset itu harus sama dengan liability sama owner's equity. Makanya, the balance of total asset itu harus sama dengan the balance of total liabilities and owner's equity. Berarti tinggal kita masukin aja, kita samain 1.662.700. Nah, karena kita udah tahu total aset kita bisa ketemu si cash and bank ini. Gimana caranya? Kan total aset kita itu di sini, total aset kita itu 1.662.700. Dan total non-current asset kita itu 952.000. Berarti the total current assets itu, karena total asset itu tambahan dari total current asset sama total non-current asset, berarti total current asset kita itu 700. Dan di dalam current asset kita ada accounts receivable, inventory, prepaid insurance, dan store supplies. Kalau kita kurangin total current asset dengan all of these accounts, kita bisa ketemu si cash and bank. Makanya ini kita tinggal masukin. Oke, kita masukin satu-satu. Accounts receivable-nya 80.000. Terus inventory-nya itu 186.400. Dan kita tinggal copy paste. 47.000 dan 69.200. Berarti the total current liabilities excluding cash and bank itu berapa? The sum of the sum of ini semua kan? Nah, this is the total current liabilities excluding the cash and bank. Karena itu, kita bisa ketemu si cash and bank-nya gimana, tinggal kita kurangin total current asset kita kurangin sama the total current asset excluding cash. Nah, ini itu balance dari si cash kita. Cash and bank itu berarti balance-nya 327.500. Tinggal kita masukin di sini 327.500, dan total current asset kita tinggal kita sum ini semua. Kenapa masih hitam? Oke. 710.700. And that's how you make the statement of profit or loss. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak, Kak. Oke. Nah, itu nomor satunya udah kelar semua nih. Income statement-nya, owner's equity statement-nya, sama balance sheet. Nah, finally kita ada prepare closing entries. Oke, sejujurnya closing entries ini poinnya emang kecil banget, 5%. Jadi nanti gue ada little tips and tricks untuk you guys.
Oke, closing entries itu ngapain sebenarnya? Closing entries itu kita mau close all nominal accounts or accounts yang cuma ada di income statement kayak sales revenue, gain on sale of fixed asset. Ini kan cuma muncul di income statement kita nih dan nggak ada di statement of profit or loss. Itu kita mau tutup. Tutupnya pakai apa? Pakai income summary. Oke, pertama kita harus tulis dulu what have we received? Sales revenue sama gain on sale of fixed asset. Ini kita tinggal sebenarnya kita tinggal lihat dari income statement kita, sales revenue kita berapa, terus gain on sale of fixed asset kita berapa. Kita dapat, terus kita jumlahin. Ini kita tambahin. Jumlahnya itu 1.104.200 income summary. Nah, seterusnya kita harus tutup all of our spendings atau uang yang kita keluarin. Itu apa aja? Sales discount, sales return and allowances, COGS, operating expense, dan seterusnya. Ini emang banyak banget. Nah, tips dari gue itu, kalau misalnya kalian cuma ada a very limited amount of time, kalian skip aja yang bagian tutupin expenses, karena emang sebanyak itu. Karena kalau kalian gak tulis ini, kalian cuma bakal hilang 1 poin. Tapi kalau kalian tulis ini sama ini, itu dapat 1 poin sama 1 poin, which will not take as much time as writing all of this down. Jadi itu tipsnya, kalau misalnya kalian running out of time, kalian skip aja bagian expenses. Karena it's not worth the last few minutes of your exam, kalau kalian belum kelar yang lain-lainnya. Tapi kalau kalian masih ada waktu, kalian bisa tulis semuanya, sales discount, sales return and allowances, COGS, operating expense, dan basically ini sebenarnya tinggal kalian copy-paste dari our income statement. Jangan lupa ada interest expense sama income tax expense juga. Tinggal kalian masukin, dan kalian sum ini semua. Ini kita sum. Nanti hasilnya itu 881.300. Ini semua nih. Jadi income summary on all of these accounts. And then the last 2 journal entries itu kita harus tutup our owner's capital. Owner's capital di sini tuh maksudnya apa? Itu tuh selisih di income summary kita untuk nutupin sales revenue sama gain on sale of fixed asset sama our expenses. Selisihnya itu masuk ke owner's capital di closing entries. Nah, karena sales revenue sama gain on sale of fixed asset, selisihnya dikurangin sama total expenses, itu sama aja dengan our net income di sini. Net income, 222.900. Berarti tinggal kalian kurangin aja. Ini kita kurangin ini, hasilnya harus sama dengan net income. Kalau misalnya nggak sama, berarti ada yang salah. Gitu ya, income summary on owner's capital. Dan yang terakhir, ada owner's capital on owner's drawings. Ini itu untuk close our drawings. Drawings itu berapa? Tadi kalau kita search di sini, nih, last owner's drawings 50.000, tinggal kita masukin aja 50.000 owner's capital on owner's drawings on December 31st. Nah, itu closing entries-nya. Oke. Sebenarnya closing entries ini template banget, apalagi yang 2 di bawah sini. Jadi kalau kalian udah yakin sama net income kalian tinggal tulis aja net income summary on owner's capital sama owner's capital on owner's drawings. Kan lumayan daripada harus nulis ini semua. Oke. Jadi that's it actually for all of the questions. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Tentang question 5 atau mungkin question yang sebelum-sebelumnya yang mungkin belum ngerti. Kak, entah tuh kalau waktu ujian, pas bikin financial statement tuh nggak dikasih tahu ya, kayak akun yang ini tuh masuknya kemana gitu, kayak kita harus udah hafal sendiri gitu. Iya, harus hafal sendiri. Tapi gue nggak tahu nanti di tahun kalian gimana. Kalau di tahun gue emang lagi bala aja sih, nggak di classify. Biasanya kan langsung diurutin yang mana aset, yang mana liabilities. Tapi kayak menurut gue kalau kalian banyak latihan, you guys can tell which one is an asset, liability, and equity. Gitu. Oke deh, Kak. Thank you. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kak, ini Excel-nya bakal di-share sama kita nggak, Kak? Iya, bakal di-share. Tenang aja. Oke, thank you, Kak. Kalian bisa refer ke sini lagi kalau bingung. Dan kalau masih bingung juga, nggak ngerti sama Excel-nya, langsung line gue aja nggak apa-apa.
Di Thank share you, Kak. Nanti ada, kalau nggak salah, Studef bakal kasih linknya deh ke grup kalian. Oke, Kak. Gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Udah sih, Kak. Oke, kalau gitu, thank you ya udah datang ke tutoring ACE. Semoga ini bisa membantu. Again, kalau kalian bingung, boleh langsung tanya gue. Ya udah itu aja sih, kalian boleh leave. Mungkin Studef menutup juga, I don't know. Gimana? Oke, kalian kayak boleh leave aja deh sekarang. Thank you, Kak. Makasih ya yang udah Thank you, join. Kak. Ya, thank you, Kak. Makasih, Kak. Thank you, Kak Mora. You're welcome.